Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi lagi admin kutip dari akun Lembaga Keris nih bos. Jadi hari ini kita mau kupas tipis-tipis sebuah pemikiran strategis dari Menteri Pertahanan kita, Menhan Bapak Syafri Samsudin, yang tertuang dalam buku Manajemen Pertahanan Modern dan ditulis bersama Ibu Herlina JR Saragih. Beliau adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang pertahanan dan keamanan bos, yang banyak berperan sebagai konseptor, penulis dan perumus kebijakan, tapi bukan figur militer lapangan. Nah, jadi duet mereka ini pastinya epic nih bos. Dalam buku tersebut, Menhan Syafri adalah sebagai praktisi militer dan pembuat kebijakan dengan pengalaman lapangan, komando dan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Ibu Herlina JR Saragih adalah sebagai akademisi dan peneliti yang menyusun konsep manajemen pertahanan, struktur kekuatan ideal, logika strategis jangka panjang sampai dengan terminologi akademik dan kebijakan. Jadi buku ini bukan sekedar memo jenderal bos, tapi ini adalah dokumen strategis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Blueprint besar pertahanan Indonesia dari laut, udara sampai ke darat. Nah, penasaran bagaimanakah planning, perencanaan, kekuatan pertahanan dan militer Indonesia? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, yang pertama dalam buku Manajemen Pertahanan Modern, Menhan Syafri pun memaparkan satu angka yang bikin mata kita langsung melek nih bos, yaitu 274 unit kapal perang sebagai kekuatan ideal TNI Angkatan Laut. Nah loh, jadi ini bukan ngarang, bukan angka random, tapi ini ya jelas hasil perhitungan strategis negara kepulauan bos. Pembagiannya pun ada dalam 3 lapis besar. Yang pertama yaitu kekuatan pemukul dengan 97 unit kapal bos. Nah, ini ujung tombak perang laut yang isinya disebutkan mulai dari kapal frigate atau PKR 36 unit, destroyer 4 unit, kapal selam 12 unit, korvet 18 unit, kapal cepat rudal 27 unit. Dan fungsinya jelas. Jadi kalau perang laut pecah, armada inilah yang maju duluan bos. Ini bukan kapal-kapal untuk jaga parkiran laut doang, tapi kapal buat duel beneran. Kita sebut armada pemukul. Kemudian yang kedua, kekuatan patroli dengan 92 unit kapal. Nah, ini pembagiannya ada 2 bos, yaitu 42 unit offshore patrol vessel atau kapal OPV dan 50 kapal patroli cepat. Tugasnya pun jelas, yaitu untuk menjaga kedaulatan harian dari illegal fishing sampai mencegah kapal-kapal asing nyelonong masuk ke Indonesia. Dan kemudian yang ketiga ada kekuatan pendukung. Ini planningnya adalah 85 kapal bos. Nah, ini yang sering diremehkan nih. Padahal untuk negara kepulauan ini sangat krusial. Targetnya yaitu dengan 4 kapal landing helikopter dock atau 4 kapal LHD bos, kapal induk helikopter. Kemudian 28 unit kapal angkut tank, 8 kapal LPD, 6 kapal BRS, 6 kapal tanker, 6 kapal bantu tunda, 12 kapal hidrooceanografi, 6 kapal buru ranjau, dan lain-lain. Seperti yang admin tampilkan di video berikut. Nah, ini maksud strategisnya jelas, yaitu agar Indonesia siap untuk perang jangka panjang bos, yang mungkin jauh dari pangkalan. Selain itu, kapal-kapal ini juga penting untuk OMSP atau operasi militer selain perang seperti penanggulangan bencana. Namun singkatnya, admin lihat dengan planning armada kapal perang sebesar ini, maka TNI Angkatan Laut kedepannya tidak lagi cuma sebatas Coastal Navy bos, tapi menuju Blue Water Navy terbatas. Nah, lanjut yang kedua, dibahas juga Satuan Rudal, Sat Rudal, Payung Besi Nusantara. Oke, untuk Sat Rudal, dalam buku ini Menhan Syafri pun menegaskan bahwa Satuan Rudal TNI Angkatan Udara yang selama ini belum optimal harus dibangun dan diprioritaskan bos. Sat Rudal ini katanya akan mengkombinasikan sistem rudal produksi dalam negeri, kemudian pengendalian berbasis satelit, dan terhubung dengan radar dan pesawat intai. Wilayah prioritasnya untuk penempatan sangat spesifik bos, yaitu mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Timor, Maluku Selatan atau Tanimbar, dan Papua di Merauke. Ini semua adalah wilayah strategis dan perbatasan bos, dan pesannya tegas.
ancaman datang dari luar dan kita harus mampu mencegahnya dari jauh. Di mana fungsi sat rudal ini memang ya untuk menutup akses udara musuh, kemudian juga dapat melindungi pangkalan vital dan objek strategis, serta memberikan efek gentar sebelum konflik terbuka. Dalam konsep modern, ini disebut dengan air denial capability, bos. Jadi bukan menunggu pesawat musuh masuk, tapi membuat mereka berpikir ulang sejak dari radar. Ibaratnya bukan nunggu maling masuk ke rumah kita, tapi kita harus mencegahnya dari awal, bos. Sebelum mereka berpikir untuk mencuri, yaitu dengan memasang pagar listrik, pasang CCTV, plus alarm, biar mereka nggak berani masuk. Nah, kemudian lanjut ke bagian 3, kita masuk ke armada angkut udara dan penerbat, di mana logistik juga pastinya menentukan kemenangan, bos. Oke, sekarang bagian yang sering luput tapi justru jadi penentu, yaitu penguatan skadron angkut TNI Angkatan Udara. Di sini direncanakan 6 skadron angkut berat dan ringan, bos. Tambahannya ada 1 skadron angkut berat, 1 skadron angkut sedang dan ringan, 1 skadron tanker untuk pengisian BBM di udara. Pesawat dalam negeri yang bisa dipakai yaitu CN-235 dan CN-295. Kemudian pesawat luar negeri yaitu mengejar kelas C-130 ke atas untuk angkut berat. Dan tambahan-tambahan penting, kita juga perlu 2 skadron pesawat intai sampai dengan 3 skadron UAV. Dan maksudnya strategis, bos, yaitu agar Indonesia mampu memindahkan pasukan, logistik, dan alutsista kemanapun dan kapanpun. Karena jelas kita ini adalah negara kepulauan, bos. Kemudian selanjutnya adalah rencana pengembangan penerbat TNI Angkatan Darat, bos. Jadi pusat penerbangan Angkatan Darat ini juga nggak main-main. Rencananya tiap Kotama memiliki 1 flight, tiap divisi memiliki 1 skadron komposit, Kopassus memiliki 1 skadron komposit, dan tiap Kodam dengan 1 skadron komposit. Total pusatnya 9 skadron penerbat, yang isinya adalah helikopter serbu, helikopter angkut berat dan ringan, helikopter intai, sampai dengan pesawat latih dan sayap tetap. Nah, maksud strategisnya untuk pertahanan yaitu kalau lihat adalah mobilitas vertikal, dan kita nggak perlu menunggu jalan darat yang macet kayak jam pulang kantor di ibu kota. Apalagi kita inilah negara kepulauan yang pastinya untuk bergerak dari satu pulau ke satu pulau memerlukan mobilitas yang anti macet dan anti gelombang laut. Jadi kalau dirangkum ya, pemikiran Bapak Menhan kita, Bapak Syafri Samsudin ini satu garis lurus, bos. Indonesia harus siap sebelum perang datang. Jangan sampai kita sibuk belanja saat perang sudah di depan pintu. Jangan sampai kita terlena saat musuh sudah terlanjur kuat di depan pintu rumah kita, bos. Sekali didobrak, wah habis kita. Tapi kalau kita kuat, mereka mau nunggu depan pintu pun mikir-mikir dulu ya kan. Dan satu hal harus kita pastikan, ini bukan hanya mimpi, tapi peta jalan pertahanan modern Nusantara yang harus terus dikejar dan dikawal sampai kelar. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah ada yang mau ditambahkan atau yang kurang? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.